tragically lost their lives as a result of the earthquakes. المستفيد الأول والأخير هو الجيل اللي احنا قاعدين نستثمر في إعداد دراسة متكاملة لكيفية تحويل هذه المنشآت الرياضية من منشآت رياضية. Arab Saudi dan Qatar awalnya jadi kandidat kuat tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Tapi aturan FIFA soal netralitas dan keamanan berbicara lain. Dua negara itu dinyatakan tak memenuhi syarat. Eskalasi konflik Timur Tengah memicu spekulasi pencoretan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat. Ketegangan yang melibatkan Israel dan Iran di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran besar mengenai aspek keamanan dan netralitas. Dua pilar utama yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan event sekelas kualifikasi Piala Dunia. Terbaru, Iran melancarkan serangan militer yang menyasar ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Kekhawatiran utama FIFA dan AFC berpusat pada jaminan keselamatan bagi seluruh tim peserta, ofisial, media, dan supporter. Konflik regional yang sedang berlangsung tersebut menciptakan potensi risiko keamanan yang signifikan. Lebih dari itu, isu netralitas menjadi sangat pelik. Misalnya, jika ada negara peserta yang memiliki hubungan diplomatik yang tegang dengan negara tuan rumah atau dengan sekutu negara tuan rumah, maka akan timbul masalah besar. Keselamatan dan prinsip fair play adalah prioritas tertinggi kami. Setiap keputusan yang diambil harus memastikan bahwa semua tim dapat bertanding di lingkungan yang aman dan adil. Bunyi pernyataan standar dari pejabat FIFA dalam situasi serupa menekankan bahwa faktor non-teknis tidak boleh mengintervensi jalannya kompetisi. Mempertahankan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah bisa dianggap sebagai sebuah pertaruhan besar yang beresiko merusak integritas seluruh proses kualifikasi. Menghadapi potensi krisis ini, beberapa skenario darurat kemungkinan besar sedang dipertimbangkan secara serius oleh para pemangku kebijakan di Zurich dan Kuala Lumpur. Opsi yang paling logis dan paling sering diambil dalam situasi serupa adalah memindahkan venue ke negara netral. Kawasan Asia Tenggara seringkali menjadi pilihan utama karena dianggap relatif stabil dan memiliki infrastruktur yang memadai. Pemindahan ke kawasan tersebut akan menghilangkan kekhawatiran terkait keamanan dan netralitas yang disebabkan oleh konflik regional. Bagi timnas Indonesia sendiri, itu merupakan suatu keuntungan, bukan masalah Indonesia yang berpeluang menjadi tuan rumah, tapi mengenai masalah tuan rumah. Seperti diketahui, peluang negara-negara Timur Tengah untuk berbuat curang di kandang sendiri cukup besar. Negara non-Timur Tengah seperti Jepang, Korea pun pernah merasakan sakitnya dicurangi. Dengan batalnya Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah, peluang untuk terciptanya permainan yang fair akan lebih besar. Berkaca dari alasan keamanan tersebut, AFC sebelumnya juga pernah memindahkan lokasi pertandingan. Momen tersebut terjadi ketika Iran melawan Qatar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada Oktober 2024 lalu. Kala itu, pertandingan sejatinya dijadwalkan di Masjid Iran. Namun karena alasan keamanan akibat Iran dan Israel bersitegang, AFC kemudian mengambil langkah untuk memindahkan venue ke tempat netral. Pertandingan akhirnya digelar di Rashid Stadium Doha, Uni Emirat Arab. Dan kini, dengan situasi ketegangan Iran dan Israel justru semakin memanas, maka dari itu, venue tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 juga berpotensi dipindah. Selain itu, secara tak terduga, Irak menggandeng PSSI bersama beberapa negara lain untuk mengajukan permintaan resmi kepada AFC. Mereka mengusulkan perubahan lokasi pertandingan demi menjunjung tinggi prinsip fair play dalam persaingan. Langkah yang diambil Irak ini merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadap keputusan AFC yang menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah pertandingan. Pasalnya, kedua negara tersebut masih aktif berkompetisi, sehingga dikhawatirkan bisa mendapat keuntungan dari status sebagai tuan rumah. Dalam proposal yang diserahkan ke AFC, negara-negara seperti Irak, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Oman sepakat mengusulkan agar pertandingan yang melibatkan Qatar dipindahkan ke Arab Saudi, dan sebaliknya. Proposal tersebut menyerukan agar pertandingan Qatar diadakan di Arab Saudi, sementara pertandingan Arab Saudi akan diadakan di Doha untuk memastikan kesempatan yang sama bagi ke-6 tim. Langkah proaktif ini dinilai sebagai protes terhadap kemungkinan adanya ketimpangan kompetisi, mengingat laga kandang tentu membawa atmosfer yang menguntungkan bagi tuan rumah. Menurut pihak Irak, menggelar pertandingan di luar 6 negara yang berhasil lolos ke fase ini justru akan memperumit urusan logistik.
Maka dari itu, skema pertukaran lokasi dianggap sebagai solusi realistis yang tetap menjaga keadilan kompetisi. Sejauh ini belum ada respon resmi dari AFC terkait usulan pertukaran lokasi tersebut. Namun langkah Irak bisa dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung bagi negara-negara seperti Indonesia yang berpotensi dirugikan jika sistem home advantage tetap diberlakukan secara tidak merata. Akankah AFC merespon dengan bijak dan mengakomodasi permintaan ini? Menarik untuk ditunggu perkembangannya. Di samping itu, apakah Indonesia berpeluang untuk menggantikan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Indonesia bisa menjadi salah satu kandidat yang realistis untuk menggantikan Qatar. Indonesia berada jauh dari konflik kawasan dan relatif stabil dari sisi keamanan domestik maupun regional. Di tengah kondisi Timur Tengah yang semakin tidak kondusif, opsi Asia Tenggara, terutama Indonesia, memberikan jaminan penyelenggaraan yang lebih tenang dan terkendali. Indonesia juga menawarkan kenyamanan dari sisi logistik, keamanan stadion, dan jalur akses tim yang lebih bebas dari ancaman eksternal. Indonesia sudah memastikan satu tempat di ronde keempat, membuatnya memiliki posisi sah sebagai bagian dari 18 tim yang bertanding. FC kemungkinan besar akan menunjuk tuan rumah dari peserta aktif untuk efisiensi dan keadilan kompetisi. Selain itu, partisipasi publik yang tinggi dalam ajang-ajang sebelumnya menunjukkan Indonesia bukan hanya mampu menggelar, tapi juga memberi nilai tambah secara ekonomi dan eksposur. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi AFC dan FIFA yang juga menargetkan ekspansi pasar ke Asia Tenggara sebagai bagian dari strategi globalisasi sepak bola. Lalu, stadion seperti Gelora Bung Karno di Jakarta dan beberapa stadion lain di kota besar sudah memenuhi standar internasional. Fasilitas penginapan, akses transportasi, dan kemampuan logistik menjadi modal tambahan. Indonesia juga memiliki kapasitas untuk menampung puluhan ribu penonton dengan sistem pengamanan dan pelayanan penunjang yang sudah teruji. Dengan penyelenggaraan yang terstruktur dan kesiapan sumber daya, Indonesia dapat menjalankan peran tuan rumah secara profesional dan sesuai ekspektasi AFC maupun FIFA. Namun, di tengah sorotan ini, Erick Thohir justru memilih fokus ke dalam. Baginya yang terpenting bukan hanya jadi tuan rumah, tapi memastikan timnas siap tempur dan tidak sekedar numpang lewat. Hal itu disampaikan Erick saat ditanyakan kembali soal sudah ditetapkannya Qatar dan Arab Saudi menjadi penyelenggara. Saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesnek, ada Pak Setkap, untuk juga untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat, ya sebagai tuan rumah ya kita cobalah, kita coba.